Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di mata kuliah dasar pemrograman, masih bersama saya Suryanto. Terima kasih untuk yang sudah hadir, sudah menyimak video kita di video-video sebelumnya. Ini kita lanjut di minggu ketiga materi kita, yaitu kita akan membahas masalah CSS atau Cascading Style Sheet. Ya, di materi ini nanti sangat berguna sekali di dalam kita membangun sebuah program. Oke, kita masuk ke pembahasan yang pertama tentang CSS. Ya, apa itu CSS? Ya, jadi definisi yang ada bahwa CSS itu adalah kumpulan kode yang digunakan untuk mendefinisikan desain dari bahasa markup. Ya, di mana bahasa markup ini salah satunya adalah HTML. Ya, jadi sebenarnya CSS ini ya nanti akan kita gunakan ya untuk kebutuhan kita HTML ya. Nah, yang kedua, CSS adalah kumpulan kode program yang digunakan untuk mendesain atau mempercantik tampilan halaman HTML. Dengan CSS, kita bisa mengubah desain dari teks, warna, gambar, dan latar belakang dari hampir semua kode tag HTML. Ya, jadi kalau kita menggunakan HTML murni, HTML saja, ya, maka tampilannya dirasa sangat kurang menarik ya di dalam desainnya. Maka nanti untuk mempercantik tampilannya, maka kita gunakan inilah CSS, Cascading Style Sheet. Ya, jadi kita nanti bisa merubah desain teksnya, baik warna, jenis teks, ukuran dan sebagainya. Kemudian warna, gambar, latar belakang, ya semuanya kita bisa percantik ya tampilannya dengan menggunakan CSS ya. Jadi semua kode HTML, tag HTML. Nah, atau istilahnya atau istilah sederhananya adalah kalau HTML itu for content, sedangkan CSS itu for presentation. Ya, jadi artinya untuk isi, untuk menampilkan isi apa yang mau kita tampilkan di halaman web itu kita masih berfokus atau bergantung pada HTML. Tetapi kalau kita ingin menampilkan bentuk tampilan yang menarik, maka itu nanti akan diatur oleh CSS gitu ya. Maka di sini kalau tentang CSS itu dengan HTML, hubungannya HTML dengan CSS itu adalah HTML itu for content, ngurusi masalah konten, sedangkan CSS itu ngurusin masalah presentation, tampilan, penampilan. Makanya di sini banyak digunakan untuk mempercantik tampilan gitu ya. Nah, sekarang kita masuk bagaimana penulisan CSS ya, bagaimana penulisan CSS. Jadi kalau Anda sebelumnya sudah mengenal HTML, ya, maka di sini akan digunakan juga tag-tag yang nanti akan dipakai di dalam kita menulis CSS. Nah, CSS itu diapit oleh tag style dan end style, ya, dan slash style. Jadi pengaturan mengenai penampilan di dalam HTML itu untuk CSS itu berada di dalam tag style dan end style dan berada di antara tag head atau dan slash head. Jadi letaknya tag style itu berada di dalam tag head. CSS sendiri terdiri dari selector, deklarasi, properti dan nilai. Nah, ini perlu dipahami ya. Kunci utama di sini harus dipahami bahwa CSS itu ada 4 bagian. Ya, 4 bagian. Ada selektor, ada bagian deklarasi, properti dan nilai. Contohnya di sini ada CSS ya, body, di sini tentang body ya. Di background color (2) white. Nah, penjelasan dari CSS di atas bahwa body itu adalah selektor ya. Body itu adalah selektor. Artinya apa? Artinya yang dipilih ya, pemilih. Jadi artinya nanti ini adalah berguna untuk mengatur di bagian body. Kemudian kurung perawal itu adalah bagian deklarasi ya, bagian deklarasi artinya
Di dalam kurung berawal itulah yang mendeklarasikan tentang apa pengaturan di dalam CSS yang akan kita terapkan. Kemudian background color itu adalah properti, ya. Background color adalah properti, artinya properti itu nanti banyak. Ada background colornya, ada foreground colornya, ya. Artinya apa yang mau kita atur, ya. Fitur-fitur yang mau kita atur itu di bagian properties, ya. Dan white adalah nilai. Jadi nilai dari properti tersebut adalah yang berfungsi untuk mengatur. Misalkan di sini dicontohkan background colornya adalah white. Jadi artinya nilai dari background colornya itu white, putih. Artinya nanti bisa white, bisa yellow, bisa blue, bisa sesuai kebutuhan yang akan kita atur, ya, sesuai selera dari si programmer atau desainer programnya. Jadi maksud kode di atas adalah mengatur warna latar belakang tadi background tadi itu ada background adalah propertinya yang mau kita atur, ya, dari tag body sebuah halaman web. Jadi dengan adanya CSS ini, ya, secara otomatis nanti seluruh background, ya, namanya background otomatis seluruh, ya, akan berubah sesuai nilai yang kita terapkan di dalam CSS, ya. Ini mungkin perlu dipahami dulu. Ya, yang pertama adalah CSS itu ada 4 hal yang harus diingat. Ada selektor, artinya bagian apa dari tag HTML yang mau akan kita atur. Kemudian ada bagian deklarasi, ya. Deklarasi adalah, ya, awal dan akhir kita mendeklarasikan pengaturan. Kemudian bagian properti ini nanti artinya bisa macam-macam, ya. Bisa, ini kan kita baru satu mengaturnya, baru backgroundnya saja, belum misalkan nanti kita mau mengatur paragraf, belum lagi kalau misalkan kita mengatur tabelnya. Jadi bisa propertinya bisa banyak yang kita atur dalam satu CSS, ya. Ini mengenai penulisan CSS. Nah, untuk penulisan sebenarnya nanti ada 3 metode, ya. Ada 3 metode di dalam kita menuliskan sebuah CSS. Yang pertama ada inline style sheet, yang kedua ada embedded style sheet, dan yang ketiga ada linked style sheet. Ya, nanti kita akan pahami satu persatu, ya, contohnya. Jadi ada 3 cara penulisan, ada 3 metode. Ini juga tergantung dari kebutuhan, kemudian tergantung dari teknik dari si programmer sendiri. Kalau sudah banyak yang akan diatur, mungkin nanti akan mempunyai kemudahan yang berbeda-beda. Kalau cuma sedikit yang diatur, mungkin bisa pakai inline. Inline itu apa? Yaitu mengatur di dalam baris itu sendiri. Nanti kita bahas satu-satu. Nah, kita masuk ke inline CSS. Jadi metode inline, ya. Jadi dalam penulisan CSS yang pertama adalah inline. Metode ini menuliskan kode CSS langsung pada tag HTML yang diinginkan. Nah, langsung pada tag HTML yang diinginkan. Cara penulisannya cukup dengan menambahkan atribut style. Ingat tadi bahwa di dalam kita menuliskan CSS itu berada dalam tag style dan end style, gitu, ya. Nah, karena ini adalah inline, maka kita menuliskan dengan menambahkan style sama dengan bla bla bla, ya, di dalam tag HTML tersebut. Di dalam HTML yang dimana saja pun bisa kita letakkan. Style hanya akan berlaku pada tag yang bersangkutan dan tidak akan mempengaruhi tag HTML yang lain. Ingat, HTML itu dituliskan banyak tag-tag yang membentuk sebuah halaman web, halaman HTML. Nah, kalau CSS-nya adalah inline, maka CSS tersebut hanya berlaku pada tag tersebut. Contoh di sini. Di sini ada tag P paragraf, ya, untuk tag P paragraf. Ini contohnya. P ID sampai dengan contoh 2 style. Nah, jadi dengan awalan style ini artinya kita sudah menerapkan adanya CSS. Nah, dengan style sudah CSS. Style sama dengan font size 20 poin. Nah, tag P ini diformat CSS dengan ukuran font 20 poin. Artinya nih paragraf
di dalam paragraf ini nanti yang masuk di dalam paragraf ini ya, font size-nya, ukuran fontnya itu diatur menjadi 20 poin. Itu. Oke, ini contoh dari sebuah metode CSS yang ditulis dalam bentuk inline CSS ya. Bisa dipahami kira-kira ya. Jadi dia itu mengatur dalam satu tag. Dalam hal ini contohnya adalah tag P. P itu adalah paragraf. Jadi paragraf nanti kan bisa bertuliskan ya seperti kita menulis sebuah alinea baru paragraf, bahwa paragraf yang tersebut yang kita tulis adanya style di sini adalah font size-nya titik 2 20 poin ya. Font size berarti merupakan propertinya, 20 poin merupakan value-nya, nilainya ya. Nah, yang kedua ya, metode penulisan CSS yang kedua adalah embedded style sheet ya, embedded. Ya, embedded artinya tertanam gitu ya, embedded. Metode ini menuliskan CSS terlebih dahulu dalam tag style dan end style. Nah, ini seperti contoh di yang pertama ya. Jadi dalam embedded style sheet itu kita meletakkan kode CSS-nya itu di dalam tag style and style di atas tag body ya. Pada pendefinisian ini disebutkan atribut-atribut CSS yang akan digunakan untuk tag-tag HTML yang selanjutnya dapat digunakan oleh tag HTML yang bersangkutan. Nah, jadi di sini contohnya ya. Kalau kita lihat pertama di sini kita lihat ada halaman HTML. Kemudian di dalam head, nah lihat tuh stylenya itu berada dalam tag head ya, style and style. Nah kalau kita lihat di sini ada 3 properti yang diatur di dalam CSS yang ada sebagai contoh di sini, tag body, kemudian H1 dan P ya, body H1 P ini diatur CSS-nya, diatur bentuk penampilannya dengan menggunakan CSS. Artinya apa? Body mengatur seluruh tag di bagian body. Di sini kalau kita lihat body baru berisi H1 gitu ya. Jadi di sini pengaturannya mengatur background color, kemudian text color dan juga margin left, margin kiri. Itu yang diatur di dalam body. Kemudian pengaturan CSS yang H1 ya, header 1 itu font size-nya dibuat diatur menjadi 18, color-nya dengan kode tersebut. Kemudian paragrafnya font size-nya 12 berarti ukuran normal gitu ya. Font family-nya Arial, ya, ini jenis fontnya, jenis hurufnya. Kemudian text indent-nya 0,5 inci. Nah, pengaturan ini cukup berada dalam satu tag style, tetapi nanti akan mempengaruhi semua body H1 dan tag P yang ada di dalam dokumen HTML ini. Ya. Nah, ini contoh dia yang embedded. Jadi kalau yang namanya embedded itu pengaturannya kita letakkan di tempat lain, di style, tetapi apa yang kita atur kita sebutkan satu persatu. Contohnya situ body, H1 dan P. Berbeda dengan yang inline tadi. Kalau inline langsung di tagnya. Di sini tag paragraf ya kita ngaturnya di paragraf. Kalau misalkan tag body nanti mengaturnya juga di body gitu ya. Nah, ini contohnya. Jadi 3 pengaturan body, H1 dan P sudah kita buat di CSS ya. Nah, yang ketiga link style sheet. Nah, ini metode penulisan CSS yang ketiga, link style sheet. Metode ini sebenarnya hampir sama dengan metode embedded style sheet ya. Itu embedded itu tertanam dalam satu dokumen gitu. Hanya saja kalau dengan menggunakan link style sheet ya sama saja di bagian style dan style dibuat pada berkas terpisah dari berkas HTML atau PHP yang membutuhkan CSS. Jadi kalau link ini artinya terpisah kode programnya, terpisah file programnya. Jadi kalau kita punya program ya, kita ingin membuat CSS ya, kita CSS-nya bisa kita pisah di tempat lain. Ini namanya link style sheet. Ya, disimpan dalam. Nah, penyimpanan
file CSS itu harus dengan tipe .css. Ini ya, dengan tipe .css. Nah, kemudian pada berkas HTML yang akan menggunakan berkas CSS harus dibuat tag link. Nah, ini karena link style sheet, jadi ngelink, jadi menghubungkan di file lain gitu ya. Maka nanti yang mau menggunakan CSS ini, maka harus ada yang namanya tag link yang dituliskan di antara tag head. Ingat, style atau CSS tadi kan letaknya di dalam head. Maka untuk ngelinknya, ini juga berada di dalam tag head. Nah, di sini dicontohkan ya, kita punya satu file CSS namanya contoh CSS, contoh.css, dan yang kedua ada file PHP, kode PHP di sini ditulis dalam bentuk file tipenya PHP, sebenarnya HTML juga bisa ya. Link css.php di sini contohnya. Nah, contoh di CSS-nya mengatur tiga properti ya, body, dua di sini ya, body dan H1. Nah, jadi di sini kalau file link css.php ini mau menggunakan CSS yang berada di file contoh CSS, maka di bagian head di sini kita buat link rel, ya, sama dengan style sheet, type-nya text CSS, href sama dengan contoh titik CSS. Nah, contoh contoh titik CSS inilah yang akan menghubungkan ya, yang akan menghubungkan file CSS tadi, yang akan menghubungkan file CSS. Nih, ya. Jadi ini harus sama ini ya. Jadi di dalam link tag link ya. Di sini style sheet keterangannya, relnya style sheet, type-nya text. Nah, href ini ngelinknya ke file CSS contoh.css. Contoh.css ini harus sama persis namanya dengan contoh.css yang ada di sini. Nah, jadi artinya kita bisa membuat kumpulan CSS di sini, kita bisa mengatur apa saja di sini yang mau kita pakai, yang mau kita pakaikan di dalam file lain, yaitu file PHP ataupun HTML yang lain. Cukup memanggil dengan link ya, href. Ini secara otomatis pengaturan yang ada di file contoh css.css ini akan diterapkan di file link css PHP. Gitu. Bisa dipahami kira-kira? Nah, ini contoh, yaitu metode yang ketiga, link style sheet. Jadi perlu diingat lagi, yang pertama adalah inline. Inline itu CSS-nya berada di tag masing-masing. Jadi kalau kita mau mengatur body, berarti di dalam tag body. Mau mengatur paragraf, di tag paragraf. Jadi secara langsung ya, inline di dalam baris itu sendiri. Yang kedua tadi adalah embedded. Embedded di dalam satu file ya, tetapi letaknya di bagian head dengan diawali dengan tag style. Nah, yang ketiga, link style sheet kita pisahkan. Nah, ini biasanya kalau sudah sangat kompleks maka akan lebih enak kalau kita pisahkan ya. Jadi kita pisahkan ke dalam file tersendiri khusus kumpulan pengaturan tentang HTML ya, yaitu kita letakkan di .file.css. Baru kita panggil di program-program yang memang membutuhkan, gitu ya. Nah, sebagai contoh di sini Anda bisa coba ya di komputer kalian masing-masing ya, contoh penerapan CSS. Nah, kalau ini dia menggunakan apa ini coba? Ini menggunakan apa ini? Metode yang digunakan adalah metode inline ya, bentuk metode inline. Dicontohkan di sini di body ya. Di paragraf. Nah, paragraf itu style font size-nya 20. Kemudian paragraf yang kedua di sini contohnya font size-nya menjadi 14 gitu ya. Ini contoh, nanti silakan dicoba dan dijalankan bagaimana bentuk hasilnya. Ya, nih. Ini contoh yang inline. Jadi langsung diterapkan di tag
HTML yang ada di program kita. Nah, sebagai tugas ya, Anda coba buat contoh HTML yang menggunakan CSS dalam mengatur dan mendesain tabel. Nah, ingat di HTML itu kan tabelnya kan ya gitu-gitu aja gitu ya. Tabelnya kan ya langsung paling pengaturannya tabel apa mau dimunculkan bordernya atau tidak gitu kan. Nah, jadi untuk pengaturan tabel dengan menggunakan CSS kita kan bisa macam-macam ya. Bisa mengatur warna background headernya, bisa font headernya, ya, bisa banyak intinya ya, sesuai dengan kreasi Anda di dalam mengambil properti ya, pengaturan propertinya. Apakah mau mengatur kolomnya, barisnya dan sebagainya. Ya, ini sebagai tugas ya untuk penerapan CSS. Boleh menggunakan inline, boleh menggunakan embedded ataupun menggunakan link style sheet ya. Oke, itu materi kita untuk pertemuan kali ini. Terima kasih atas perhatiannya. Ya, kita lanjutkan di materi berikutnya di pertemuan lain. Oke, saya tutup pertemuan kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.